Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rebecca Deborah Ritonang bersama rekan saya Margomgom ingin mempresentasikan mengenai apa itu finansial teknologi yang selanjutnya disebut dengan fintech. Fintech adalah suatu hasil gabungan dari jasa keuangan dengan teknologi yang mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat. Yang tadinya awalnya kita harus membayar dengan secara tatap muka atau melalui prosedur yang begitu rumit, namun dengan adanya finansial teknologi semuanya memudahkan setiap orang untuk melakukan finansial teknologi itu sendiri. Dan hal ini muncul seiring dengan perkembangan zaman yang semakin dinamis. Karena pada hakikatnya manusia itu secara dinamis untuk memperbaharui dirinya. Selanjutnya, apa dasar hukum mengenai penyelenggaraan finansial teknologi dalam sistem pembayaran Indonesia? Yang pertama ada Peraturan Bank Indonesia nomor 18/PBI/2016. Kemudian ada Surat Edaran Bank Indonesia nomor 18/22/DKSP tentang perihal penyelenggaraan layanan keuangan digital. Selanjutnya Peraturan Bank Indonesia nomor 18/17/PBI/2016 tentang uang elektronik. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai Surat Edaran Bank Indonesia oleh Margomgom. Ya, selamat pagi, Shalom. Saya akan membacakan Surat Edaran Bank Indonesia perihal penyelenggaraan layanan keuangan digital. Yang pertama, layanan keuangan digital yang selanjutnya disingkat EKD adalah kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga serta menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis mobile maupun berbasis web dalam rangka keuangan inklusif. Yang kedua, agen LKD adalah pihak ketiga yang bekerjasama dengan penerbit dan bertindak untuk dan atas nama penerbit dalam memberikan LKD. Yang ketiga, agen LKD, badan hukum, adalah badan usaha berbadan hukum dan atau penyelenggara transfer dana yang bekerjasama dengan penerbit dan bertindak untuk dan atas nama penerbit dalam memberi LKD. Yang keempat, agen LKD individu adalah perseorangan atau badan usaha yang tidak berbadan hukum yang bekerja sama dengan penerbit dan bertindak untuk dan atas nama penerbit dalam memberikan LKD. Kelima, penyelenggara LKD adalah penerbit yang telah memperoleh persetujuan untuk menyelenggarakan LKD. Selanjutnya yang keenam, diproses secara online adalah proses transaksi yang terkoneksi secara langsung dengan sentral sistem komputer penyelenggara LKD untuk melakukan otoritas dan validasi sebelum dimulainya proses transaksi agar penyelesaian transaksi LKD dapat dilakukan secara real time dan atau near real time dan tersedia notifikasi status transaksi segera setelah terjadi transaksi keuangan. Ya, sekian, terima kasih. Selanjutnya, apa keuntungan dari fintech itu sendiri? Yang pertama bagi konsumen ialah mendapat layanan yang lebih baik. Yang kedua, pilihan yang lebih banyak. Yang ketiga, harga yang lebih murah. Bagi pemain fintech, pedagang produk atau jasa, fintech memberi manfaat. Yang pertama, menyederhanakan rantai transaksi. Yang kedua, menekan biaya operasional dan biaya modal. Yang ketiga, membukukan alur informasi. Bagi suatu negara, fintech memberi manfaat. Yang pertama, mendorong transmisi kebijakan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan kecepatan perputaran uang sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat. Yang ketiga, di Indonesia fintech turut mendorong strategi nasional keuangan inklusif atau SKNI itu sendiri. Lalu bagaimana peran fintech dalam sistem pembayaran? Yang pertama adalah menyediakan pasar bagi pelaku usaha. Lalu yang kedua, menjadi alat bantu untuk pembayaran.
Lalu yang ketiga, membantu pelaksanaan investasi yang lebih efisien. Lalu yang keempat, mitigasi risiko dan sistem pembayaran yang konvensional. Lalu yang kelima, membantu pihak yang membutuhkan untuk menabung, meminjam dana, dan penyertaan modal. Kemudian, apa bentuk inisiatif Bank Indonesia terkait fintech itu sendiri? Yang pertama, dari fasilitator, ialah Bank Indonesia menjadi fasilitator dalam hal penyediaan lahan untuk lalu lintas pembayaran. Lalu yang kedua adalah analisis bisnis yang intelijen. Lalu yang ketiga, asesmen, dan yang keempat adalah koordinasi dan komunikasi itu sendiri. Itulah presentasi dari finansial teknologi itu sendiri. Terima kasih.